Coach, kalau BB 100 kilo angkat bebannya boleh berapa kilo? Tergantung. Kalian BB 100 kilo, pengalaman olahraga 5 tahun. Angkat bebannya kalian udah berat. Kalian BB 100 kilo nggak pernah olahraga sama sekali. Mungkin dengan beban badan kalian sendiri, kalian udah nggak bisa angkat. Paham? Jadi tergantung. Itu jawaban yang sangat susah dijawab. Kalian pernah ngeliat gak powerlifter yang strongman? Oke, mereka yang angkatnya berat-berat tuh. Ya, mereka punya BB pun juga lebih dari 100 kilo. Tapi angkatnya ratusan kilo. Kalau aku patokannya begitu, kalian semuanya mampus. Betul gak? Tapi kalau aku patokannya, kalian 100 kilo berat badannya gitu kan, udah berat banget. Gak usah pakai beban pun kalian udah ngerasa berat. Jadi gak usah pakai beban. Tapi kalian udah sering latihan. Kalian angkatnya udah bisa puluhan, bahkan ratusan kilo. Kalau dibilangin gitu kan juga gak pantas. Jadi situasi dan kondisi kalian itu sangat-sangat berbeda. Makanya kalau di program kita ada satu video mengajarkan bagaimana cara menentukan beban yang pas. Bagaimana caranya kalian bisa tahu supaya kalian tidak menggunakan beban terlalu berat atau beban terlalu ringan. Itu ada caranya. Salah satu contohnya kayak misalnya reps in reserve. Misalnya nih, kamu melatih 12 kali gerakan. Dan setelah 12 kali gerakan itu, kamu masih bisa melakukan 2-3 kali lagi kalau dipaksa. Itu pas. Tapi, kalau misalnya kalian mestinya 12, kalian baru lakukan 8 kali, dan kalian sudah gak kuat, itu keberatan. Jadi caranya adalah kalian harus mencoba menjalankan dan gabung ke program aku, dan kalian akan tahu bagaimana caranya menentukan beban yang pas. Supaya kalian gak cedera gitu loh guys. Kalau misalnya kalau kalian gak mau tahu ilmunya, kalian asal paksa sendiri. Contoh kayak tadi aku bilang gitu kan ya, terlalu berat, itu bisa cedera. Terlalu ringan, hasilnya pelan. Bagaimana harus cari yang pas? Dan yang selalu aku bilangin juga begini. Ini aku bukan mau takutin. Kenapa olahraga ini harus dikoreksi? Why? Kenapa orang itu sampai ambil sertifikasi untuk personal training, biomekanik, nutrisi, dan lain-lain? Kenapa mereka harus mempelajari semua itu dan dapatkan sertifikasi itu? Dan apakah itu tidak bernilai? Apakah itu tidak ada gunanya? Jadi pada waktu kalian yang sama sekali nggak tahu cara olahraga, tidak tahu cara badan kalian bekerja itu seperti apa, dan kalian mencoba olahraga sendiri, dan kalian merasa tidak perlu dikoreksi, padahal kalian tidak pernah olahraga sama sekali, efeknya seperti apa sih? Kalau bisa segitu gampang, cara melakukan olahraga, squat, deadlift, push up, dan lain-lain, kenapa orang harus ambil sertifikasi untuk mempelajarinya? Contoh beberapa hal. Pada waktu kalian melakukan deadlift, kalian nggak mau punggung kalian begini, kalian nggak mau begini juga, betul? Soalnya dua arah opposite itu bisa membuat tulang kalian kejepit. Pada waktu kalian melakukan squat, kalau squatnya terlalu depan, lututnya, dan ini asumsinya kalian jarang olahraga ya, tidak berpengalaman, lutut kalian bisa sakit. Berbeda dengan kalau kalian udah atlet, udah lama olahraga dan seterusnya, kalian lututnya mau maju-maju ke depan pun, that's fine. Ada yang namanya sisi squat, nggak masalah. Tetapi itu berbeda kalau kalian lihat, dia badannya bagus. Dia melakukan squat caranya begitu. Aku harus melakukan yang sama. Tapi kalian nggak pernah olahraga sebelumnya. Itu kalian cari masalah. Ya hal-hal kayak gitu kan kalian nggak paham. Soalnya kalian emang nggak pelajari, sangat dipahami gitu, sangat dimengerti. Tetapi kenapa kalian tidak mau mencari orang yang paham untuk mengajarkan kalian gerakan-gerakan yang benar itu sebenarnya gimana? Kalian ada nggak yang member kita? Pada waktu kalian gabung ke program kita pertama kali, olahraganya banyak banget dikoreksi. Sampai saat ini kalian sudah bagus banget gerakannya. Ada nggak? Aku pingin yang lainnya ini semua sadar bahwa kebanyakan orang memulai program kita itu semuanya dikoreksi gerakannya. Malah aku yakin kalian di sini ada yang nggak mau bayar, kalian pikir enggak lah, olahraganya gitu, squat ya turun, naik beres. Dan contoh kayak squat satu lagi. Pada waktu orang melakukan squat, lututnya masuk ke dalam, baru naik ke atas badannya. Yang terjadi adalah kayak joints-nya kalian itu mestinya kan lurus. Pada waktu kalian melakukan gerakan itu, joints itu adalah sendinya kalian. Jadi kayak ini deh, ya. Ini joints kan ya.
Oke, lutut kalian kan juga ya bisa bergerak. Nah, pada waktu kalian bergeraknya ini pas, itu akan jauh lebih aman untuk joints kalian karena tidak ada sharing, nggak ada yang sobek. Tapi biasanya kalau misalnya kalian lututnya udah mulai masuk-masuk, berarti kalian posisinya udah nggak pas gini tapi mereng. Ya kalian melakukan squat kayak gini. Ini hausnya cepet banget. Pada waktu jointsnya kalian haus, yang terjadi adalah kalian akan sakit. Paham? Pada waktu kalian sakit, kalian nggak mau olahraga lagi. Oke, jadi pada waktu kalian udah nyamping begini, itu bakal gampang hausnya. Kenapa? Yang mestinya lurus kayak gini, kalian jadi mereng. Hal-hal kayak gitu kalau nggak diperbaikin, kalian nanti tanya, aduh coach, gue olahraga ini cuma malah bikin cedera aja, nggak mau olahraga lagi. Betul? Coach ngomongnya squat, deadlift, gue nggak paham. Oke, kita ngomongin simple. Jumping jack. Jumping jack kalian tahu? Yang kita loncat, kakinya keluar, habis gitu loncat, masuk kakinya, loncat, keluar, masuk, tangannya sampai kayak gini. Tahu kan? Ya. Pada waktu kalian loncat, kalian sadar gak kalian punya lutut ini kalau misalnya dari depan ya, lututnya itu bisa masuk ke dalam. Pada waktu kalian loncat, lututnya bisa kayak masuk ke dalam. Gak percaya? Kalian coba lihat orang yang ngajarin video olahraga jumping jack. Kalau mereka melakukannya begitu, hati-hati. Soalnya setiap kali kalian loncat dengan beban yang besar dan lututnya kalian masuk ke dalam, kalau kalian lakukan ulang-ulang, jangan kaget lututnya kalian itu sakit. Soalnya posisinya udah bukan lagi lurus, tapi posisi lututnya begini. Atau begini, sorry. Kalau dari samping. Jadi kalian loncat gara-gara lututnya kalian masuk, dan ada beban dari atas yang menimpa secara high impact, kalian bayangkan. Pertama, lututnya udah nggak lurus, posisinya jointsnya udah nggak lurus. Kedua, kalian loncat, posisinya nggak lurus, dikasihkan beban yang bebannya berat banget. Kalian nggak percaya, kalian nonton aja, itu yang di sosmed ngajarin jumping jack, kalian akan ngeliat, oh iya lututnya masuk ya. Simpelnya kalian rekam diri kalian sendiri aja deh. Kalian lakukan. Jadi hal-hal kayak gitu gimana? Itu kalau nggak dikoreksi gimana caranya gitu loh. Paham? Push up, kita ngomong ke push up deh. Ya. Push up mah simple coach, dorong-dorong gini aja. Right? Gampang, semua orang bisa push up. Terus kenapa pada waktu kamu push up, kamu punya bahu sakit, kamu punya elbow sakit? Why? Bahu sih banyakan sakit. Soalnya push up. Ya. Yang mestinya seperti ini. Tahu nggak? Kita ketemu orang push up itu kayak gini tangannya. Kita ketemu orang push up tangannya kayak gini, bahkan ada yang rada naik lagi. Dan mereka bingung kenapa bahunya sakit. Lengan kalian pada waktu kalian melakukan gerakan itu penting banget. Right? Hal-hal seperti itu. Itulah alasannya kenapa program kita selalu menyarankan kalian untuk dikoreksi gerakan olahraganya. Supaya kalian tidak cedera. Simple. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau dikoreksi, resikonya adalah kalian mempunyai kemungkinan untuk cedera itu lebih tinggi. Makanya, pada waktu kalian melakukan gerakan olahraga sendiri, ya, apalagi nggak ada pelatih, apalagi nggak ada yang mentorin, nggak ada yang jagain, lebih baik untuk kalian melakukan gerakan itu pelan-pelan, dengan tempo terkontrol. Dibanding kalian melakukan olahraga yang cepet-cepet. Sudah cepet-cepet, ya, nggak ada yang monitor. Kalau kalian salah, itu lebih kasihan sendinya. Loncat, sakit semuanya. Udah gerakannya salah, pengalaman olahraganya nggak ada, ototnya belum terlatih, beban badannya berat. Loncat, supaya apa? Lemaknya terkocok, coach. Supaya keluar dari badan. Kagak. Yang ada kamu cedera. Oke, I hope itu selain menakuti kalian, kalian juga bisa lebih memilih, lebih hati-hati dengan program olahraga. Ya. Jangan selalu mencari yang keren, yang loncat-loncat, nanti semua sakit. Yang pelan-pelan, yang benar-benar melatih otot kalian. Ya, sekali lagi, jangan cari yang cepet-cepet, yang loncat-loncat, tetapi carilah yang pelan, yang terkontrol, yang kalian benar-benar bisa hati-hati dengan gerakannya, tapi masih bisa merasakan ototnya. Oke, itulah yang kalian ingin lakukan. Makanya,
Kalau kalian dengerin dari tadi, kita punya member kenapa bisa dari belasan tahun sampai 70 tahun. Soalnya kita benar-benar perhatikan banget dengan olahraganya supaya mereka tidak cedera. Paham? Itulah alasannya kenapa program kita bisa dijalankan untuk mereka yang berumur banget. Soalnya kita bukan asal-asalan. Mereka olahraga dikoreksi. Program kita pun udah terstruktur. Banyak kan program olahraga kita. Dari orang yang nggak pernah olahraga sama sekali. Sampai kalau kalian udah angkatnya 60-70an kilo, segala aman. Oke?